Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan masuk ke bab 12, yaitu VPN tunneling. Di sini ada 16 materi, yaitu yang pertama konsep VPN tunneling, yang kedua setup topologi, yang ketiga konfigurasi, yang keempat EOI menghubungkan antar klien, yang kelima EOI client connect to internet, yang keenam PPP point to point protokol, yang ketujuh PPTP konfigurasi, yang kedelapan BBPTP static routing dan tes koneksi, yang kesembilan L2TP konsep dan setup topologi, yang ke-10 L2TP IP SIC konfigurasi, dan yang lain-lain. Nah, langsung saja kita ke materinya. VPN secara umum dapat digunakan ketika menginginkan aman untuk mengakses jaringan LAN melalui internet dengan menggunakan konsep tunneling. VPN tunneling itu sangat luas dan beragam. Bisa kita ambil contoh sederhananya ketika terdapat satu perusahaan di Jakarta yang ingin terhubung ke cabang yang berada di Semarang dengan bisa akses jaringan lain yang dimiliki secara aman. Cara kerjanya dengan memanfaatkan tunneling, yaitu membuat bahan dan invest virtual dengan dapat berjalan pada internet. Dan jenis-jenis VPN ada EOI, BBTP, SSTP, L2TP, dan OpenVPN. Siapkan dua router yang sama, yang keduanya sudah terhubung dengan internet dengan arah seperti ini, dengan kabel melengkung. Klik kanan pada kabelnya, kemudian klik edit, lalu pada tab pilih yang besar. Di sini pada router ini sudah terdapat PC-PC yang saya hubungkan, jadi nanti antar PC dan cabang itu bisa saling sharing. Nah, di sini agar tidak membingungkan, kita ganti host name-nya. Kita ganti menjadi R cabang, kemudian di sini sudah terganti R pusat. Nah, pada routernya itu kan masih dinamik, jadi itu kurang efisien. Maka di sini kita buat IP statik agak mudah. Di sini saya ada di pusat, kita matikan dulu untuk DHCP client. Kita ke IP, kemudian ke DHCP client, kemudian yang ini kita disable, kemudian kita pastikan pada router dan DNS itu. Nah, dia kosong, kita ke IP dan di sini masih kosong ya. Kemudian pada cabang kita matikan DHCP-nya. Kita cek. Nah, di sini juga masih kosong. Sekarang saya berada di router pusat. Di sini kita ke IP address, kemudian di sini kita tulis IP address sama dengan, misalkan saya mau IP-nya 192.168.6/24. Kemudian untuk cabang nanti
berarti kemudian untuk interface-nya kita menggunakan satu. Jika sudah, kita bisa enter. Kemudian di sini ditambahkan root. Kita masuk ke root dulu. IP-nya root gateway 192.168.3.2.1. Kemudian kita setting DNS-nya dengan IP DNS set server 8.8.8.8. Kemudian jika ping 88 sudah, pasti bisa. Kemudian lakukan yang sama seperti yang tadi pada router cabangnya. Kita masukkan IP address dulu 192.168.3.2.1 147/24. Lalu masukkan gateway, kemudian DNS. Lalu kita tingkan 8.8.8.8. Lalu kita wipe konfigurasi sebelumnya sudah saya sebutkan jenis VPN tunneling. Maka sekarang kita akan mencoba satunya yang Airwave. Jadi jika perusahaan tunnel menggunakan yang Airwave, maka antar lokal yang ada di kantor pusat dan yang ada di kantor cabang itu harus dalam satu network. Kepanjangan dari Airwave adalah Ethernet over IP. Yang merupakan protokol pada mikrotik router point-to-point protokol. Point-to-point protokol PPP digunakan untuk membangun tunnel atau koneksi langsung antara dua lokasi yang berbeda melalui internet. Terdapat jenis-jenis tunneling, yaitu bisa kita gunakan untuk menghubungkan lokal yang berbeda networknya. Jadi point-to-point protokol atau PP digunakan untuk membangun tunnel koneksi langsung antara dua lokasi yang berbeda dengan melalui PP. Dapat menyediakan autentikasi, koneksi, enkripsi, dan kompresi. Router OS mendukung berbagai tunnel PPP seperti PP, PoE, SSTP, L2TP, PPTP, dan lain-lain. VPN yang terdapat di mikrotik yaitu L2TP layer tooling protocol, mana LTP merupakan pengembangan dari PPTP ditambah L2TP Network Security Protocol dan enkripsi yang digunakan untuk autentikasi sama dengan PPTP. Akan tetapi untuk melakukan koneksi L2TP kita bisa menggunakan OTP port.
1701. Misalnya untuk kemasan yang lebih baik, L2TP dikombinasikan dengan IPSEC menjadi L2TP atau IPSEC. Lalu lanjut ke L2TP dan IPSEC. Sebelum ini mari kita perkenalan dulu dengan IPC. LTP itu menjadi lebih secure dengan menggabungkan protokol keamanan IP LTP. Ini berbasis sama seperti BBTP, yaitu server klien. Konsep jenis PPOE itu berbeda dengan jenis-jenis tunnel lain atau sebelumnya. PPOE ini digunakan untuk mengamankan layar 2 koneksi dalam sebuah ISP. Itu kan pasti punya router itu terkoneksi dengan router customer. Nah, router customer pasti memiliki jaringan WAN sendiri. Dengan konfigurasi PPOE ini maka tidak cuma ditulis IP-nya pada router, jadi nanti itu ada pengamanan berbasis PPOE sama, yaitu server klien PPOE atau point to point protocol overhead. Ethernet itu merupakan jenis protokol tanda layar 2 yang digunakan untuk mengontrol akses ke jaringan PPOE. Itu hanya bekerja pada saat broadcast domain atau hanya dalam satu network saja.